Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, eh, mahasiswa semua. Hari ini kita melanjutkan aspek eh, pada studi kelayakan yang dimana aspek-aspek ini sangat menentukan eh, keberhasilan daripada studi kelayakan. Kemarin kita sudah membicarakan mengenai aspek pasar dan pemasaran. Nah, selanjutnya kita hari ini akan membahas mengenai aspek teknis dalam studi kelayakan bisnis peternakan. Sesudah mempelajari ini, kita bisa mempertimbangkan berbagai variabel yang sifatnya teknis, yang masuk dalam konteks pertimbangan-pertimbangan dalam proses penyusunan studi kelayakan. Saya kira ini penting, penguasaan aspek teknis dalam studi kelayakan ini, khususnya terkait dengan siapa sih sebenarnya perancang daripada studi kelayakan ini. Pada umumnya perancang studi kelayakan adalah teman-teman dari Fakultas Ekonomi begitu. Namun demikian, aspek ini menjadi sangat penting karena memberikan indikator bagi pemanfaatan teknis peternakan dalam konteks studi kelayakan. Jadi dalam aspek teknis ini kita mempelajari lagi, kita balik lagi mempelajari mengenai koefisien-koefisien teknis yang diterapkan dalam konteks peternakan yang sebenarnya sudah saudara-saudara pelajari di berbagai mata kuliah, dari mulai mata kuliah reproduksi, produksi ternak potong, ternak perah, ternak unggas, kemudian juga mempelajari bagaimana sistem pengadaan dan pemberian pada pakan pada ternak. Nah, implementasinya dari keseluruhan mata kuliah tersebut akan masuk sebagai aspek teknis dalam studi kelayakan bisnis peternakan. Nah, itu adalah esensinya kita berdiskusi pada pagi ini. Jadi aspek teknis pada dasarnya adalah satu evaluasi tentang input dan output dari barang dan jasa yang akan dihasilkan. Dalam proses produksinya tentu saja kita harus rasional, sistematis, dan wajar. Artinya kita harus menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai, sehingga barang dan jasa yang kita hasilkan akan mampu diakses dan diterima oleh konsumen. Itu esensinya. Jadi aspek teknis ini penting dalam konteks mewujudkan bagaimana produk itu bisa diterima oleh konsumen. Nah, kita ketahui bahwa peternakan pada dasarnya mempunyai 3 produk utama, yaitu daging, telur, dan susu. Ya. Daging tentu saja diproduksi dengan berbagai macam cara, tidak hanya daging merah barangkali, tapi juga daging putih. Ini kebetulan gambarnya kita masukkan saja daging merah. Daging merah sapi atau domba, atau mungkin juga yang dikonsumsi oleh saudara kita itu adalah babi, begitu. Ada kerbau, diproduksi dalam berbagai cara. Ya. Ada ekstensif, ada semi-intensif, ada intensif. Nah, itu tentu saja masing-masing pola pemeliharaan tersebut itu akan berpengaruh terhadap nilai daripada outputnya, begitu. Ya, barangkali saudara-saudara kita di NTT, NTB, kemudian juga barangkali di beberapa pulau kecil, sebagian besar daripada ternak tersebut dipelihara dalam konteks ekstensif. Di sisi lain, di Pulau Jawa barangkali hampir semuanya peternak-peternak memelihara ternaknya dalam pola pemeliharaan intensif. Artinya keseluruhan kebutuhan daripada ternak tersebut itu disediakan oleh peternaknya. Nah, di tengah ada semi intensif. Di beberapa daerah barangkali yang masih memungkinkan ternak itu dikandangkan begitu pada malam hari dan pagi hari dilepas di padang pengembalaan, sehingga mencari pakannya itu sebagian besar berada di padang pengembalaan, dan pada jumlah-jumlah tertentu sebagian dari pakan tersebut disediakan oleh para petani. Jadi sifatnya masih digembalakan, tapi pengamatan daripada petani terhadap kebutuhan ternak itu dilakukan juga secara baik, begitu. Jadi itu. Nah, pola itu pada ujung-ujungnya akan menentukan outputnya itu seperti apa, terutama menyangkut aspek harga. Kita ketahui bersama bahwa mengapa Australia itu mampu menjual daging dalam bentuk daging, juga dalam bentuk bakalan,
dalam bentuk siap potong itu relatif dengan harga yang bersaing. Barangkali pasar dunia sapi ini, daging sapi ini mayoritas dikuasai oleh Australia. Mengapa demikian? Karena Australia masih mampu memanfaatkan ladang penggembalaannya sehingga setiap satuan daging yang dihasilkan mungkin diproduksi dengan harga yang sangat murah atau malah mungkin bisa mendekati zero cost begitu. Ya, meskipun tentu saja teknologi pengamatannya terhadap sapi-sapi tersebut itu dilaksanakan dengan baik begitu di padang pengembalaan. Jadi memang sudah modern pada pengembalaan dalam pola seperti itu mungkin sulit lagi lah kita mengatakan sebagai pola ekstensif karena aspek pengamatannya dan keterlibatan peternak atau perusahaan peternakan dalam konteks pengelolaan itu sudah sangat baik begitu ya. Nah, kalau demikian proses produksi daging itu juga membutuhkan kandang, membutuhkan pakan, pada proses penggemukan itu menggunakan juga konsentrat untuk mendapatkan kualitas daging dan pertumbuhan yang cepat. Itu semua pada dasarnya faktor produksi yang ujungnya akan menghasilkan daging. Telur juga sama. Secara umum barangkali kita mengkonsumsi telur itu ada 3 jenis telur. Pertama telur ayam ras atau dikenal sebagai layer begitu ya, petelur, kemudian juga telur ayam kampung dan telur itik. Ya. Pola menghasilkannya atau pola pemeliharaan ternaknya tentu saja beda-beda. Saya kira mungkin di Pulau Jawa sebagian besar telur itik masih diproduksi dengan cara ekstensif. Para peternak menggembalakan itiknya. Jadi kalau saudara-saudara ke jalur Pantura, barangkali dari mulai perbatasan Jawa Tengah, Losari sampai dengan Banten, barangkali juga sering juga peternak tersebut menggembalakan itu nyebrang ke Lampung. Itu pola produksi yang paling dominan dalam konteks menghasilkan telur itik. Ya. Ini juga sangat potensial bagi usaha. Barangkali Anda perhatikan setiap sore Anda termasuk penikmat martabak. Kalau setiap martabak dikasih telur itik dua butir begitu, satu jongko martabak saja sudah belasan butir atau puluhan butir telur begitu. Sebandung bisa dibayangkan. Nah, seiring dengan intensifikasi pertanian yaitu padi sawah, nah pola penggembalaan ini menjadi sudah semakin terdesak. Ya. Oleh karena itu, pola pemeliharaan itik harus digeserkan dari yang ekstensif ke arah yang makin intensif. Dalam pola pemeliharaan yang intensif tadi tentu saja seluruh faktor produksi harus diperhitungkan untuk menghasilkan setiap satuan telur dari itik tersebut. Demikian juga untuk kondisi telur ayam kampung atau dikenal sebagai ayam buras. Saat ini sebagian besar masih diproduksi dengan pola backyard farming, ya, dipelihara di halaman rumah saja begitu ya, dengan pola pemeliharaan yang barangkali tidak terlalu intensif. Ternak hanya dilepas saja begitu, dia mencari makan sendiri ke kebun atau kemana saja begitu, itu mencari makan dan biasanya petaninya atau peternaknya tinggal panen saja begitu. Nah, itu juga pola-pola pemeliharaan tersebut saya kira dengan tuntutan kebutuhan konsumen harus mulai diolah kembali menjadi satu pola pemeliharaan yang lebih baik, yang lebih produktif, yang lebih menguntungkan. Nah, untuk telur ayam ras atau layer saya kira polanya sudah terstruktur sama sekali, di mana kita mengelola secara intensif, keseluruhan input semuanya disediakan oleh peternak, dan itu dalam proses penyediaannya harus diadakan dan dibeli dari pasar. Ya, jadi kita masuk lagi ke pasar bahwa input produksi itu juga harus menjadi bahan pertimbangan karena memang harus dibeli. Ya. Kemudian juga telurnya itu juga sama, membutuhkan penanganan tertentu. Jadi pada dasarnya pemerintah sudah melarang telur-telur yang dibuahi atau telur-telur fertil itu masuk sebagai telur konsumsi. Ya. Nah,
hal tersebut yang ditengarai sering menjadi faktor hancurnya harga telur di pasar. Ya. Meskipun saya kira sampai saat ini sulit itu dibuktikan, tapi orang banyak membicarakan hal seperti itu karena itu logikanya masih bisa masuk. Nah, produk utama yang lain adalah susu. Itu diproduksi oleh peternakan, sebagian besar peternakannya peternakan kecil. Satu hal yang menjadi peluang bagi kita untuk masuk ke ranah produksi susu adalah ternyata dalam kondisi pandemi COVID saat ini permintaan susu itu bukan turun tapi naik. Ya. Artinya kapasitas pasarnya makin besar, hanya sayang kapasitas pasar tersebut lebih banyak diisi oleh perusahaan-perusahaan besar atau dikenal dengan mega farm begitu ya di sapi itu, karena memang sapi itu jelas sekali perolehan profitnya ya, perolehan profitnya. Tapi tentu saja makin sulit dijangkau usahanya oleh peternakan rakyat karena memang membutuhkan teknologi yang maju serta harga bibit yang makin mahal begitu. Nah, peluang ini saya kira harus kita coba bangkitkan dengan memanfaatkan aspek-aspek keunggulan yang kita punya, yaitu keunggulan komparatif ya. Nah, di samping daging, telur, susu barangkali banyak juga produk-produk peternakan, antara lain kulit. Saya kira ini memberikan kontribusi besar kulit ini bagi pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya daerah-daerah yang mampu menghasilkan proses produksi garmen yang berasal dari kulit. Saya kira mungkin di Jawa Barat, di Garut yang terkenal, di Sukaregang, ada juga di Yogyakarta, kemudian Bali. Namun demikian dari Garut juga, karena kalau di Jawa Barat produksinya itu didukung oleh peternakan rakyat, yaitu domba. Jadi kulit domba masuk ke Sukaregang, masuk nanti sudah jadi lembaran kulitnya masuk ke Bali, masuk ke Yogyakarta dan daerah-daerah wisata yang lainnya. Ya. Jadi intinya pada dasarnya aspek teknis ini pada dasarnya adalah satu upaya untuk mentransformasikan serangkaian input produksi untuk menghasilkan produk peternakan, daging, telur, dan susu dan sebagainya menjadi produk yang bernilai bagi konsumen. Nah, dalam usaha ternak faktor produksi utama ya itu adalah lahan, modal, dan tenaga kerja. Saya kira sulit sekali lah penyelenggaraan peternakan diselenggarakan tanpa lahan, meskipun pada dasarnya barangkali sering para ahli peternakan mengatakan bahwa peternakan itu bisa diselenggarakan di awang-awang, artinya tidak berbasiskan lahan. Namun demikian, kalau seandainya kita itu ingin maju dan peternakan itu bisa menjadi usaha utama, lahan harus menjadi basis bagi usaha kita. Ya. Yang kedua tentu saja modal. Peternakan adalah usaha tani atau usaha ternak yang membutuhkan modal besar. Satu ekor sapi begitu induk bunting itu harganya sudah mendekati 20 jutaan yang bagus. Kemudian juga misalnya untuk ayam petelur begitu ya, untuk 1000 ekor saya kira sudah mendekati 100 jutaan begitu ya investasinya, malah mungkin lebih daripada 100 juta. Nah, itu juga bagian yang harus kita pertimbangkan dalam konteks penyelenggaraan usaha ternak. Kemudian faktor produksi lain yang tidak kalah pentingnya adalah tenaga kerja. Ya, tenaga kerja tidak hanya menyangkut aspek tenaga kerja tenaga kerja kasar saja sebagai anak kandang begitu, tapi tenaga kerja juga diperlukan dalam konteks keahlian, skillnya, ya, nalarnya begitu, ya. Nah mungkin kalau Anda sebagai calon sarjana peternakan masuknya ke tenaga kerja terampil yang harus mengkreasikan faktor-faktor produksi tersebut menjadi output yang dibutuhkan konsumen. Jadi segmennya berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, mari kita lihat satu-satu. Pertama kita menyangkut lahan. Beberapa pertimbangan menyangkut aspek lahan, yaitu pertama
Yang paling menentukan adalah agroekosistem. Agroekosistem itu luas sekali dan biasanya berhubungan dengan aspek-aspek pemilihan komoditas. Bahwa agroekosistem seperti A, seperti B, seperti C paling cocok untuk sapi potong, untuk kerbau, untuk domba, dan lain sebagainya. Agroekosistem ini penting. Kemudian agroekosistem juga itu berpengaruh kepada pemilihan teknologi yang digunakan. Ya, katakanlah kita bisa mengambil contoh yang ekstrim. Ya, jelas agroekosistem atau agroekologis yang ada di Israel itu basisnya gurun. Teknologinya itu membutuhkan teknologi tinggi untuk supaya sapi perah itu mampu memproduksi dengan hasil yang cukup tinggi. Saya kira kita semua tahu bahwa sapi FH Israel itu termasuk dari breed sapi yang menghasilkan susu sangat banyak, di atas 80 liter begitu ya, 80 liter per ekor per hari. Saya kira sesuatu yang sangat luar biasa. Itu adalah teknologi. Kemudian juga kita bisa melihat pemanfaatan teknologi closed house untuk ayam begitu. Ya, ini juga terkait dengan lingkungan. Pertimbangan-pertimbangan lain kaitannya dengan lahan adalah persaingan dengan kepentingan lain. Ini merupakan sesuatu yang sangat berat bagi subsektor peternakan. Contohnya adalah bagaimana alih fungsi lahan di basis-basis peternakan seperti Lembang menjadi pemukiman, perumahan, menjadi basis-basis destinasi wisata, ya, jadi infrastruktur wilayah dan berbagai sektor pembangunan lain. Pengembangan peternakan atau pembangunan peternakan di basis-basis lahan di mana aktivitas manusia itu sangat intensif, misalnya pemukiman, pariwisata dan lain-lain, maka mau tidak mau akan menimbulkan dampak sosial. Ya, satu sisi barangkali penting bagi pariwisata, tapi juga satu sisi kita harus memperhatikan benar bahwa bagi sebagian anggota masyarakat, peternakan itu menjadi sumber pencemaran begitu. Kita ketahui, saya kira barangkali kasus Sungai Citarum begitu ya, di Bandung Raya, itu juga dipengaruhi oleh peternakan yang ada di hulunya di daerah Pangalengan. Nah, itu juga penting untuk kita perhatikan. Mengapa ini menjadi pertimbangan kita? Karena pada beberapa kasus barangkali peternakan itu sering kalah. Ya, sering kalah karena demo masyarakat akibat dari pencemaran baik itu air, udara maupun tanah dari lingkungan peternakan. Kemudian yang paling krusial dalam konteks penyediaan lahan peternakan itu adalah harga lahan yang makin tinggi. Ya, harga lahan yang makin tinggi, kita milih begitu lokasi peternakan kita jauh dari pasar begitu. Konsekuensinya saya kira harga transportasi begitu ya, baik input maupun output. Tentu saja kalau kita menempatkan lahan itu di pinggir-pinggir kota atau suburban begitu, harga lahan itu menjadi sangat mahal ya. Di samping aspek-aspek sosial tadi, pencemaran. Apapun juga bahwa peternakan itu juga membutuhkan air, oleh karena itu lahan itu juga harus mampu menyediakan air yang cukup. Bila aspek-aspek ini, ya, aspek-aspek lahan dan segala potensi yang ada di dalamnya itu mampu dimanfaatkan dan menghasilkan produk peternakan yang unggul, maka basisnya adalah sumber daya alam. Oleh karena itu, keunggulannya masih sangat terbatas, yaitu keunggulan komparatif. Bila satu proses produksi tersebut itu diperkuat dengan aspek sumber daya manusia yang menguasai teknologi, maka produk peternakan itu akan menjadi produk yang mampu berkompetitif di pasar. Dan kombinasi antara keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif akan menjadi the law of comparative and competitive advantage. Lahan tentu saja akan sangat terkait dengan iklim. Iklim ini menjadi penting karena menyangkut aspek bagaimana kita memberikan kondisi lingkungan yang nyaman bagi ternak untuk hidup dan menghasilkan produksi. Oleh karena itu, kemampuan kita untuk merekayasa iklim mikro menjadi hal yang sangat penting saat ini.
Salah satunya penyediaan kandang yang sifatnya closed house misalnya, ya. Itu adalah pada dasarnya merupakan suatu rekayasa iklim mikro bagi tumbuhnya ayam itu secara sempurna. Sisi lain daripada lahan adalah kesuburan. Kesuburan artinya memungkinkan ketersediaannya pakan untuk mendukung hidup daripada ternak, baik itu tujuan produksi, reproduksi maupun kebutuhan hidup pokok. Esensinya di sana. Kemudian topografi. Ya, topografi kita tidak bisa menghindari daripada kondisi seperti ini bahwa lahan itu tidak rata, ada yang tinggi, ada yang rendah. Tinggal kita bagaimana mensiasati ya topografi itu menjadi satu keunggulan atau satu keuntungan bagi usaha kita. Karena topografi ini sangat terkait dengan ongkos produksi. Katakanlah kandang di atas, jalan di bawah, ongkos angkutnya menjadi berbeda. Kalau kandang di atas barangkali berat di ongkos begitu. Begitu juga pada waktu panen, itu juga membutuhkan ongkos produksi. Jadi bagaimana kita pada dasarnya mensiasati antara iklim, kesuburan dan topografi dalam konteks pengambilan keputusan untuk studi kelayakan. Ya. Nah, barangkali itu bagian satu dari pembicaraan aspek teknis ini. Nanti kita lanjutkan ke sesi kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.